Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di perkuliahan ya. Hari ini kita mulai perkuliahan semester antara atau semester pendek mata kuliah kalkulus 1. Ya. Silabus sudah saya sampaikan. Kemarin kita akan mulai dari limit ya sampai fungsi transenden. Nah, jadi kita mulai saja. Nah, jika kalian melihat kedua gambar ini, ya, jadi ada gambar 1, gambar 2, kira-kira apa yang bisa diceritakan dari dua gambar tersebut? Nah, coba berpikir, apa ya? Nah, jadi kalau misalkan kita secara keseluruhan gitu ya, kita rangkum secara keseluruhan, kalkulus itu adalah ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai limit gitu. Jadi semuanya berawal dari limit ini. Makanya ini adalah pondasi dasar untuk belajar kalkulus ya. Nah, awalnya kita sudah mengetahui bahwa terdapat bentuk-bentuk geometri ya. Jadi kalau misalkan di sini saya lihat ada lingkaran, lalu kita dekati lingkaran ini dengan bentuk geometri yang lain, yaitu persegi misalkan ya. Untuk menghitung luasnya. Ternyata luas lingkaran tentu saja tidak sama dengan luas persegi gitu, karena di sini masih banyak sisa gitu ya, masih banyak ruang yang belum tercover oleh persegi ini ya, persegi P1. Lalu kita buat lagi si persegi itu menjadi segi, misalkan segi 8 gitu ya. Nah, kalau kita dihampiri dengan segi 8, maka ini hampir mendekati luas lingkaran. Nah, meskipun di sini masih ada sisa ya. Nah, kita hampiri lagi dengan segi yang lebih banyak, misalkan ya segi 16, segi berapa gitu, sampai segi N. Kita nyatakan saja dengan segi N gitu ya, N banyak sisi gitu. Maka ini akan semakin dekat gitu, atau semakin semakin dekat dengan luas lingkaran yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah betul itu sudah mewakili luas lingkaran atau sudah eksakkah perhitungan kita dalam menghitung luas lingkaran? Nah, jawabannya itu kita belum sampai luas lingkaran yang sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kalau kalian lihat masih ada sisa-sisa yang sangat kecil ya. Nah, maka dari itu kita nyatakan dengan limit ini. Jadi limit ini bentuknya hanya menghampiri suatu kurva gitu ya. Kurva yang tidak bisa kita nyatakan sebagai sesuatu bentuk geometri. Nah, contoh yang kedua, kita punya kurva ini ya, cekung ke atas. Kita mau mengukur panjang kurva ini ya. Nah, mengukurnya bagaimana? Kalau misalkan kita punya tali, ya bisa saja ya kita ikuti misalkannya si kurva ini. Tapi secara perhitungan kalkulus, kita hampiri kurva-kurva ini dengan suatu garis lurus gitu ya. Jadi kita hampiri kurva ini yang ini ya. Kemudian dengan ini gitu. Sehingga mendekati panjang kurva. Pertanyaannya, apakah panjang kurva yang tadi didekati dengan garis lurus itu adalah panjang sebenarnya? Nah, jawabannya tidak ya, karena kita hanya menghampiri saja gitu dengan garis lurus tadi. Tapi kita bisa menghampiri sedekat mungkin sehingga hampir mendekati atau hampir mendekati dengan panjang yang sebenarnya ya. Jadi itu konsep dasar limit itu seperti itu ya. Jadi kita hanya menghampiri atau mendekati suatu kurva atau misalkan suatu luas geometri ya dengan bentuk-bentuk yang lebih mudah gitu ya, dengan bentuk geometri. Nah, kalau misalkan kita masuk ke suatu fungsi, misalkan fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1 ya. Nah, ingat kalau di matematika itu ada suatu kaidah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kalau pembilang ini tidak boleh membuat pembagian dengan 0 ya, atau kalau akar itu tidak boleh negatif ya.
karena ini kita berbicaranya pada lingkungan bilangan real ya. Nanti kalau dalam bilangan kompleks itu lain lagi ya. Nah, jadi dalam fungsi ini ada satu kaidah yang harus kita ikuti, yaitu apa? X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Lalu bagaimana caranya gitu? Ini kan nggak mungkin di sini ya. Maka kita dekati saja, misalkan karena di sini nggak boleh, maka kita ambil dulu sebelah kiri dan sebelah kanan 1 X-nya. Misalkan kita ambil dulu lah dari 2 misalkan ya. 2, kemudian kita substitusi ke sini ya. 2 pangkat 3, 8, misalkan 8 kurangi 1, 7. Kemudian ini 1. Oke, ini hasilnya 7 ya. Tapi kalau misalkan 2 berarti kan ke sini ya, terlalu jauh. Oke, masih terlalu jauh. Kita inginnya di 1 nih, berapa nilainya gitu ya. Nah, ini kalau secara ini kan nggak bisa ya. Nah, kita dekatin nih kalau misalkan dari dari 0 misalkan. Kalau dari 0 bisa nggak? Bisa kan? Ya, jadinya 1 misalkan. Ya. Nah, tapi kita dekati tadi dari 0 misalkan ya. Kemudian dari 2 misalkan dari sebelah sini. Ini masih terlalu jauh. Kita terus dekati si 1 ini ya sampai kira-kira di sini. Misalkan di sini nilainya 0,75. Oke, 0,75 dapat 2 sekian. Misalkan ya, dari sebelah ini juga terus mendekat ya sampai ke sini. Ya. Hasilnya misalkan di 1,25 itu 3,8. Terus kita dekati terus saja sampai hampir ke 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri artinya kita di 0,999 misalkan ya. Ini dapatnya 2,997. Kita dekati lagi dari kanan. Kalau didekati dari kanan kira-kira yang hampir nilainya 1 berapa? 1,0 misalkan ya 1,00001 gitu. Ya, hasilnya 3. Nah, kira-kira bisa ketebak nggak dari di 1 itu berapa sih nilainya sebenarnya gitu. Walaupun secara fungsi ini misalkan nggak ada nih. Ya. Nah, tapi melihat hampiran yang dari kiri dekat ke 3, dari kanan juga dekat ke 3, ya ini dekat ke 3, ini dekat ke 3, maka kita bisa nyatakan bahwa nilai fungsi tersebut di X sama dengan 1 adalah 3. Ya, gitu. Nah, ini yang ini sebetulnya nanti bisa kita faktorkan ya. Kalau misalkan kita sudah tahu bahwa sebetulnya ini bisa kita faktorkan. Nah, tapi sebelum kita bisa faktorkan ya kita harus melihat dulu sebetulnya ini nggak bisa gitu. Ya. Oke. Jadi yang tadi kita udah nyatakan ya dengan pendekatan dari kiri, dari kanan itu bahwa limit X-nya menuju 1 itu adalah 3. Ya. Nah, kemudian tadi misalkan kita sudah tahu bahwa dia sebetulnya bisa difaktorkan ya, maka kita faktorkan fungsi ini ya menjadi seperti ini. Ya. Ini langsung hilang ya. Nah, menyisakan ini. Lalu setelah ini kita tinggal substitusi lagi karena kalau misalkan sudah bentuknya seperti ini kan tidak ada lagi kaidah atau larangan ya. Larangan yang harus ditepati gitu. Nah, maka tinggal substitusi saja hasilnya memang betul 3. Gitu. Ya. Jadi ini secara intuisi limit itu adalah kita mengatakan limit X menuju suatu C gitu ya. Nah, C ini tentu adalah adanya di X. C ini adalah elemen dari X ya. Kemudian untuk suatu fungsi fx sama dengan L. Nah, L ini adalah adanya di fx. Jadi di sumbu vertikal. Ya. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa X ini dekat tapi berbeda dari C. Maka X itu tidak sama dengan C. Ya. Maka fx juga bukan sama dengan L. Ya, dia hanya dekat. Dan fx
kalian harus ingat, itu juga bukan sama dengan L. Ya, tidak sama dengan. Tapi keduanya hanya dekat. Ya, jadi hanya dekat. C dekat ke X, L itu dekat ke, X dekat ke C, Fx juga dekat ke L. Begitu ya. Nah, contohnya, kita punya limit X menuju 3 dari fungsi ini. Nah, kita selidiki dulu nih, ada larangan nggak yang harus kita tepati? Nggak ada kan? Dia tidak ada pembagian dengan 0, gitu ya, tidak menyebabkan pembagian dengan 0, tidak juga punya akar yang negatif, gitu. Maka kita langsung saja substitusikan. Ya, hasilnya 7. Ya. Nah, kalau di sini kita selidiki dulu fungsinya sebelum kita substitusi. Oh, kalau saya substitusikan X-nya sama dengan 3, maka ini akan membuat pembagian dengan 0 per 0. Yang mana itu tidak bisa kita lakukan. Ya, maka dengan ini kita ikuti yang cara tadi ya. Bisa nggak kita faktorkan tapi memuat faktor X min 3? Oh, ternyata bisa. Jadi kita faktorkan aja. Ya, kita faktorkan. Ternyata bisa ini ya, memuat X min 3. Berarti tinggal X plus 2. Maka kita langsung substitusikan karena di sini udah fungsinya udah nggak ada larangan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di sini. Ya. Nah, kalau kita substitusikan X sama dengan 0, maka nanti jadinya sin 0 per 0 kan ya. Sedangkan sin 0 itu adalah 0. 0 per 0, dimana ini nggak boleh. Gitu. Nah, maka yang tadi kita hampiri dia dengan suatu C gitu yang dekat dengan 0. Ya. Jadi 0 ini di sini. Kalau melihat kurva, ini nilainya udah tahu ya, kita kayaknya ini nilainya 1 gitu. Tapi kita coba hampiri dengan kurva aja ya. Oke, kita ambil dari arah sebelah kiri dulu. Kita ambil dari 1 lah. Oke, dari 1, kemudian dari sebelah kanannya, maaf, ini dari min 1, yang ini dari 1. Ya. Ini masih terlalu jauh ke 0, maka kita harus terus mendekat. Gitu ya, sampai misalkan di titik ini nilainya udah sangat dekat misalkan dengan 0 ya, di min 0,01, ini hasilnya 0,998. Kemudian yang dari kanan juga kita dekati ya sampai sedikit banget gitu ya, deket lagi, sedikit lagi deket ke 0, hasilnya 0,9998. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai 1. Ya. Nah, maka ini adalah kita langsung saja nanti ketika ada trigonometri ya, limit trigonometri ketika limit X menuju 0 dari sin X per X itu adalah 1. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang fungsi ini ya, fungsi tangga, kita nyatakan ini sebagai fungsi tangga ya. Nah, kenapa fungsi tangga? Fungsi tangga ini adalah bilangan bulat terbesar ya, yang lebih kecil atau sama dengan X gitu ya. Jadi ini Z gitu ya, dimana Z-nya ini bilangan bulat terbesar, Z yang lebih kecil atau sama dengan dari X gitu ya. Nah, misalkan nih kita maunya X-nya 2. Nah, berarti kan begini ya. Jadi ini Fx sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X berapa? Nah, yang pertama karena bilangan bulat terbesar yang
bilangan bulat terbesar, tapi dia lebih kecil daripada si 2-nya. Berapa? Maka ketika fungsinya 2, bilangannya malah 1. Ya enggak? Jadi harusnya kan 2 ya. Tapi ini 1. Karena dia bilangan bulat yang lebih kecil daripada X-nya sendiri. Kemudian kalau misalkan 3 nih. Bilangan bulat yang terbesar tapi lebih kecil daripada 3. Artinya 2. Ya, ketika 4 ini bilangan bulat terbesar tapi lebih kecil dari 4, ya udah 3. Ya. Maka ini kita nyatakan sebagai fungsi tangga ini seterusnya ya. Negatif juga boleh ke sini. Ya, gitu. Tapi yang di sini kita nyatakan sebagai yang plusnya aja. Ya. Nah, maka dari itu, yang ini kita nggak punya limit. Kenapa nggak punya limit? Karena kalau misalkan kita mau lim X menuju 2 dari yang tadi ya. Coba kita dekati. Kita dekati dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, kan ke sini ya. Nilainya 1. Jadi dari sebelah kiri X2 minus itu nilainya 1. Tapi kalau dari sebelah kanan X2 plus dari 2 itu nilainya kita dekati dari 2. Dari sebelah kanan. Terus ini didekati. Nilainya berapa? Ya ini kan. Karena sebelah sini nggak ada fungsi yang sebelah sini. Langsung ke sini. Langsung loncat ke sini. Ini nilainya 2. Nah, sekarang ini tidak sama. Yang kiri, ya pendekatan dari kiri atau hampiran kiri, tidak sama dengan hampiran kanan. Ya, maka kita hanya bisa melihat atau memandang si fungsi ini sebagai limit-limit dari limit-limit sepihak. Jadi hanya dari kiri aja atau dari kanan aja, ya. Nah, atau kita nyatakan bahwa dia tidak mempunyai limit, ya, tidak mempunyai limit. Gitu, ya. Jadi kalau begini kalian sudah tahu bahwa syarat suatu fungsi punya limit itu adalah limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Ya, jadi hampiran kiri harus sama dengan hampiran kanan. Ya, kalau ini tidak bisa. Kalau yang tadi, yang ini mempunyai limit. Jadi hampiran kiri ini mendekati 1, hampiran kanan, hampiran kiri mendekati 1, hampiran kanan mendekati 1. Ya, kalau yang ini nggak bisa. Ya, gitu ya. Nah, maka yang tadi ada kalanya kita hanya bisa mendefinisikan si limit itu sepihak dari kiri aja atau dari kanan aja. Ya. Nah, ini definisinya. Jadi, kalau misalkan limit kanan kita nyatakan plus, dia X-nya dekat ya dengan C tapi hanya dari kanan aja. Ya, hanya dari kanan. Nah, kalau misalkan dari kiri X-nya dekat tapi hanya dari kiri aja. Ya, gitu. Oke, secara matematis ini gini aja ya. Jadi, yang tadi saya sebutkan, jika mau kita punya limit fungsinya, maka ini jika dan hanya jika syaratnya limit kirinya sama limit kanannya sama. Nih, sama keduanya L. Gitu. Jadi kalau 1 gitu dua-duanya. Kalau tadi kan yang kirinya 1, yang kanannya 2 gitu ya. Nah, contohnya nih kalau kita punya sebarang fungsi. Nah, kira-kira yang di sini punya limit nggak? Nah, pas di sini punya limit nggak? Gimana? Punya limit? Tidak, oke. Yang di sini? Tidak juga. Yang di sini? Tidak juga. Ya, jadi yang limit yang ada tuh ya harus yang di continue ini.
ya. Ya ini saya bahas yang pertama ini kenapa nggak punya limit. Karena kalau misalkan kita ini kan nilainya harusnya 2 ya. Di sini juga 2 ya. Tapi fungsinya ini malah adanya di 1. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang ini udah jelas, ini ada lompatan di sini, ada gap. Ya. Berarti yang ini tidak mempunyai limit ya, karena kalau di sini yang ininya 3, yang di sininya 4. Ya. Oke, yang ini tidak punya limit karena di sini terlalu banyak goncangan gitu ya. Nah, di sini coba yang dari kirinya karena terlalu banyak goncangan dia nggak ada limitnya. Yang di kanannya ini limitnya di sini ya 2,5 gitu ya. Jadi ini limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Yang ini juga limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oke, yang ini dia punya limit ya, tapi limitnya beda sama fungsinya. Jadi kalau yang ini dia punya limitnya di 2, tapi fungsinya di 1. Jadi kalau yang kasus yang pertama, lim X menuju 3, itu tidak sama dengan F3. F min 3, maaf. F ini min 3. Gitu ya. Karena yang ini limitnya 2, ini sama dengan 2. Yang ini sama dengan 1. Ya. Nah, itu subbab 1-1 cukup sampai di situ ya. Nanti kita lanjutkan ke subbab 1.2.